Perkenalkan, nama saya Jessica Febriani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya bersama Ibu Cecilia selaku Head Production di salah satu PT kosmetik yang memproduksi skincare. Di sini saya bersama Ibu Cecilia selaku Head Production di salah satu PT yang memproduksi kosmetik dan skincare. Maaf Ibu, boleh diperkenalkan dulu profil Ibu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Cecilia. Saya bekerja di salah satu PT yang produksi kosmetik dan skincare, di mana saya di situ dipercaya sebagai Head of Production. Nah, apa sih Head of Production? Head of Production itu orang yang mengepalai atau melider teman-teman yang lain, yang dimana kita mengatur jadwal, membagikan kerjaan, dan mengatur setiap orang dalam bekerja, gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apa sajakah yang menjadi motivasi Ibu menjadi seorang head production? Motivasi untuk menjadi head of production itu apa ya? Sebenarnya menjadi head of production itu kepercayaan ya. Nah, jadi kenapa saya termotivasi menjadi head of production? Karena begini, setiap manusia pasti menginginkan jenjang karir ya kan. Nah, dimana saya di situ saya harus mengejar karir saya, dan saya tidak mungkin start di staff doang gitu kan. Nah, makanya di situ saya termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi nih. Gimana caranya saya kerja baik, kerja yang bagus supaya saya dikasih kepercayaan. Puji Tuhan, dengan waktu yang singkat saya dikasih kepercayaan sebagai head of production di salah satu PT tersebut gitu. Iya. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah produk yang dibuat akan meningkatkan merek di skincare tersebut? Menurut saya itu lumayan meningkatkan, sangat meningkatkan. Karena apa? Karena skincare dan kosmetik yang kita produksi, khususnya yang terkenal itu di GDL ya, Gods Don't Lie, itu sabun, dimana itu adalah produk sabun yang dimana itu bisa digunakan dari hair care sampai body care dan skincare. Nah, kenapa sih bilang begitu? Karena itu sabun fungsinya bukan untuk mandi saja, bisa cuci muka, bisa untuk ramas apa segala macam, dan itu bisa digunakan dari usia 3 tahun sampai dengan lansia. Nah, itu bebas, tergantung kecocokan kulit masing-masing lah ya, gitu. Dan mungkin karena menurut saya itu karena dia bisa digunakan di semua kalangan, baik pria maupun wanita. Apalagi salah satu orang-orang yang mengidap penyakit eczema, di mana kulit yang ngelupas-ngelupas, kulit kering apa segala macam, itu bisa digunakan, itu bisa meningkatkan merek di salah satu brand tersebut gitu. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa saja tanggapan atau tindakan Ibu jika salah satu karyawan Ibu melakukan kesalahan yang sangat fatal? Oke, di sini bahas perilaku tidak yang baik. Jadi begini, untuk di perusahaan saya bekerja, yang paling dijunjung tinggi itu adalah etika dan sopan santun. Nah, tindakan untuk melakukan kesalahan setiap kesalahan ada konsekuensinya ya, dan ada juga risiko. Nah, di kemarin saya ada pengalaman salah satu rekan kerja saya, di mana dia itu membuat sebuah produk, dan produk itu lotion, hand body lotion gitu. Terus dia menjatuhkan salah satu pulpen ke dalam produk tersebut. Nah, tanpa dia sadari, tanpa dia sengaja, pulpen itu jatuh ke dalam produk dan ke mixing bersama produk tersebut. Nah, terjadilah kontaminasi di dalam produk tersebut. Nah, apa yang dilakukan perusahaan ya? Pasti produknya dibuang. Kenapa dibuang, Bu? Karena itu bakalan kontaminasi terhadap kulit para pengguna. Nah, untuk itu palingan dipanggil dan diberitahu, di briefing dan dievaluasikan untuk tim yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, di tempat saya bekerja untuk hal seperti itu masih dikasih toleransi. Nah, saya juga pernah pengalaman salah satu rekan saya yang dimana itu etikanya sangat-sangat tidak baik dalam bekerja. Nah, etika yang baik kayak gimana, Bu? Etika yang baik ya kita ngasih tahu nih, terus si karyawan ini tidak mendengarkan, dan kayak gimana ya, perilakunya itu tidak mencerminkan kalau dia itu memiliki adab. Nah, dimana di situ tindakan perusahaan terhadap karyawan tersebut langsung di SP dan sering melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, dan akhirnya karyawan tersebut tidak bertanya kontrak dan dipulangkan begitu. Nah, untuk masalah fatal tidaknya, yang lebih fatal di dalam perusahaan saya itu adalah masalah etika. Kalau masalah silakan kerja apa segala macam itu menurut saya, karena setiap perusahaan pasti pernah mengalami, jadi itu masih diberi toleransi karena itu ketidaksengajaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir,
Bagaimanakah cara Ibu supaya karyawan lebih semangat lagi kerjanya di bidang mereka masing-masing? Oke, untuk membuat semangat kerja dari diri saya sendiri ya, kita memberikan kepercayaan, terus memberikan hak kewajiban yang sesuai, begitu. Apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Contohnya dari segi gaji, insentif, bonus dan segala macam. Gitu. Dan dengan cara kita memberikan kepercayaan kepada dia untuk melihat teman-teman yang lainnya. Dan menurut saya itu termasuk motivasi karena kita diberikan kepercayaan, diberikan peluang untuk mengekspresikan diri kita di bidang tersebut, menunjukkan kalau kita tuh bisa, gitu. Begitu. Baik, sekian pertanyaan mengenai head production terhadap Ibu Cecilia dari saya. Terima kasih.